Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oh iya, mungkin di sini ada yang belum tahu ya, kalau Ada Apa Gerangan punya satu channel lagi dengan nama Segurat Misteri. Di sana akan menyajikan cerita-cerita misteri disertai gambar-gambar ilustrasi. Cuman untuk saat ini tayangnya baru bisa sekali dalam seminggu ya. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar kami lebih semangat untuk menghadirkan cerita bergambar lebih sering lagi. Nah, untuk malam ini ada sebuah cerita pengalaman mistis dari Kang Kris saat mendaki gunung untuk pertama kalinya, yaitu di Gunung Ciremai. Lalu seperti apa ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Krisna. Kejadian ini tepatnya pada tahun 2015 ketika aku mendaki gunung untuk pertama kalinya. Kebetulan gunung yang dipilih yaitu Gunung Ciremai melalui jalur Linggarjati. Pada saat itu, kebetulan aku sedang tidak ada kerjaan atau menganggur, sehingga memiliki waktu luang yang cukup banyak, bahkan sampai membuat aku merasa bosan dan jenuh. Tibalah pada suatu hari, ada sahabatku yang bernama Ruli menghubungiku. Dia menanyakan kabar serta kesibukanku sehari-hari ngapain aja. Singkat cerita, aku pun memberitahu keadaanku dan menceritakan kepadanya bahwa aku sedang tidak ada kerjaan atau menganggur. Aku pun sedikit curhat kepadanya karena merasa jenuh setiap hari tidak ada kegiatan yang positif. Mendengar hal itu, Ruli pun mengajakku untuk mendaki gunung dengan harapan mengobati kebosananku. Gunung yang dipilih untuk mendaki ialah Gunung Ciremai. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan ajakan Ruli. Toh, aku juga masih tidak ada kerjaan, gak ada salahnya juga menyempatkan waktu untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Seminggu sebelum melakukan pendakian ini, aku sebenarnya merasa bingung karena ini adalah pendakian pertamaku. Ditambah lagi, aku tidak memiliki pengetahuan serta pengalaman tentang mendaki gunung. Hal itu membuat aku bertanya-tanya, bagaimana di gunung nanti? Ngapain aja? Hal apa aja yang harus aku lakukan ketika mendapatkan masalah? Serta kira-kira bakal selamat dari mulai naik sampai turun lagi atau enggak? Di satu sisi, aku juga merasa takut karena melihat serta mendengar berita-berita yang beredar mengenai pendaki-pendaki yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata, pendaki yang hilang, pendaki tersesat, dan bahkan pendaki yang kehilangan nyawanya di gunung. Jujur saja sih, aku benar-benar takut dengan kejadian yang mereka alami akan menimpaku juga. Sebenarnya aku ingin bilang kepada Ruli kalau tidak jadi ikut. Tapi di satu sisi, aku merasa tidak enak jika tiba-tiba mengabari dia kalau aku tidak ikut pendakian kali ini. Sampai akhirnya, 2 hari sebelum keberangkatan, aku memberanikan diri untuk ikut dalam pendakian ke Gunung Ciremai. Aku pun menghubungi Ruli untuk menanyakan barang-barang dan keperluan apa aja yang harus disiapkan ketika melakukan pendakian kali ini. Singkat cerita, tibalah hari di mana pendakian ini akan dilaksanakan. Aku janjian dengan Ruli bertemu di salah satu kawannya yang bernama Andri. Sesampainya di rumah Andri, ternyata dalam pendakian kali ini, Ruli mengajak beberapa teman-temannya, yaitu ada Andri, Hani, dan Cika. Setelah berkumpul bersama, kami briefing dulu sebentar untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibawa serta membahas hal teknis dalam pendakian ini. Setelah selesai mempersiapkannya, akhirnya kami berangkat menuju ke base camp Linggarjati menggunakan mobil Andri.
Kami berangkat dari Bandung kira-kira jam 8 pagi. Awal keberangkatan ini tidak ada kejadian apapun. Bahkan aku sendiri merasa senang karena bisa mendaki bersama teman-teman baru yang dikenalkan oleh Ruli. Walaupun di perjalanan, Hani dan Cika terus saja membicarakan hal-hal horor yang terjadi di gunung yang membuatku sedikit kepikiran. Singkat cerita, kami sampai di Sumedang, tepatnya di Cadas Pangeran. Andri mengeluhkan sesuatu di mobilnya. Dia merasa ada suara di mobilnya berbeda dari biasanya. Padahal sebelum keberangkatan, dia sudah mempersiapkan mobilnya dengan masuk ke bengkel untuk melakukan servis. Mendengar hal itu, Ruli pun menyarankan kepada Andri untuk menepi terlebih dahulu sambil mengecek keadaan mobil. Tetapi Andri tidak melakukan saran dari Ruli dan tetap memacu mobilnya. Dan benar saja, selang beberapa meter, tiba-tiba mobil oleng ke kanan dan keluar dari jalur, disertai suara ledakan yang keras. Kami berusaha untuk mengerem sekeras mungkin agar tidak masuk ke dalam jurang. Untung saja ada pembatas jalan yang menahan mobil kami, jadi tidak masuk ke dalam jurang itu. Kejadian itu membuat Cika sangat ketakutan sampai berteriak histeris dan menangis. Setelah suasana cukup kondusif, akhirnya kami turun dan mengecek keadaan mobil. Ternyata ban sebelah kanan meledak. Hal itu yang menyebabkan mobil oleng ke kanan dan keluar dari jalur. Sebenarnya pada saat Hani dan Cika terus membicarakan hal-hal horor di gunung, perasaanku sudah mulai tidak enak dan takut terjadi apa-apa pada rombongan kami. Tetapi aku tetap berpikir positif dan tidak menghiraukan perasaan negatifku. Tapi setelah mengalami kecelakaan di Cadas Pangeran itu, perasaan negatifku kembali muncul, malah semakin kuat. Lalu Andri dan Ruli mengambil ban cadangan di bagasi mobil untuk mengganti ban yang pecah itu. Pada saat mereka mengganti ban, Hani dan Cika yang sebelumnya sibuk mengobrol membicarakan hal-hal mistis, tiba-tiba diam seribu bahasa. Karena kondisi mobil sudah kembali normal, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke basecamp Linggarjati. Setelah kejadian ban meledak hingga sampai di basecamp Linggarjati, Hani dan Cika masih tetap diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Hal itu membuat aku bingung dan penasaran mereka kenapa. Singkat cerita, ketika sampai di sekitar daerah Linggarjati, Ruli menemui salah satu temannya yang bernama Rohmat. Kebetulan dia warga asli Linggarjati. Kami pun berkunjung ke rumah Rahmat untuk menitipkan mobil. Setelah selesai menitipkan mobil, kami diantar menuju ke basecamp Linggarjati menggunakan motor oleh teman-teman Rahmat. Karena ternyata Rahmat ikut rombongan kami untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Setelah sampai di basecamp Linggarjati, kami melakukan pendaftaran untuk pendakian ke Gunung Ciremai dan diberikan pengarahan oleh petugas yang ada di sana. Setelah selesai, kami memutuskan untuk langsung berangkat mendaki karena takut kemalaman di jalan. Kami berenam berjalan menyusuri jalur pendakian cukup lama, dan kami pun sampai di pos 1. Kami memutuskan berhenti untuk mengecek kembali barang bawaan, cadangan makanan, serta beristirahat sejenak untuk mengambil nafas. Matahari pun sudah mulai hilang dari langit, yang menandakan bahwa malam telah tiba. Kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di pos 2 ini, awal pengalaman tidak mengenakan yang dialami oleh kami di Gunung Ciremai yang tidak bisa kulupakan sampai saat ini. Ketika di pos 2, aku mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Itu membuat perasaanku menjadi semakin tidak enak setelah kejadian ban meledak di Cadas Pangeran. Dan kebetulan kami sampai di pos 2 ketika waktu maghrib. Suasananya pun sangat tidak enak sekali. Pada saat itu juga, kebetulan tidak ada pendaki lain di sana. Hanya ada kami berenam saja yang ada di pos 2. Kami semua beristirahat di pos 2. Ruli, Andri, dan Rahmat menyiapkan tempat untuk kami sholat. Bersamaan dengan itu,
Hani tiba-tiba meminta Chika untuk menemaninya mengganti pembalutnya, karena ternyata Hani sedang datang bulan. Tapi tiba-tiba Chika malah mengajakku untuk bareng menemani Hani mengganti pembalutnya. Mendengar itu, aku pun sempat menolak, karena tidak pantas saja menemani wanita mengganti pembalut sedangkan kami berjenis kelamin beda. Chika pun terus memohon kepadaku untuk ikut menemani Hani, karena kalau sendiri dia merasa takut. Ya sudah, akhirnya aku pun mengiyakan ajakannya karena merasa kasihan. Aku, Hani dan Chika sedikit menjauh ke belakang dari pos 2. Di tempat itu ada tanaman yang cukup tinggi serta pepohonan sehingga bisa menutupi Hani dan Chika agar tidak terlihat olehku. Aku pun berbicara kepada Chika untuk menunggu di sini saja, sedangkan mereka berdua agak sedikit menjauh dariku. Setelah selesai mengganti pembalut, kami kembali ke pos 2 untuk menemui Rahmat, Ruli, dan Andri. Dalam perjalanan menuju tempat sholat yang sudah disiapkan, tiba-tiba Hani menanyakan sesuatu kepadaku dan Chika. Tadi pembalut bekasnya di mana ya? Nggak tahu atuh, kan kamu sendiri yang naruh. Coba cek di plastik, ada nggak? Tanyaku. Nggak ada di plastik, ketinggalan di sana kali ya? Udahlah, biarin aja nggak apa-apa. Tapi aku merasa tidak tenang jika pembalut bekas itu dibiarkan di sana. Aku takut terjadi masalah karena hal tersebut. Aku pun akhirnya mengajak mereka berdua untuk mengambil pembalut bekas itu, dan mereka pun mengiyakannya. Kami berjalan kembali sambil mencari di mana tempat Hani mengganti pembalutnya. Hingga akhirnya Hani menemukan rumput tinggi di mana di balik itulah tempat dia mengganti pembalutnya. Dan ketika kami sampai di tempat itu, kami terkejut ketika menyingkirkan rumput dari jalan yang kami lalui. Di sana, kami melihat banyak sekali anak kecil sembari merebutkan pembalut bekas milik Hani. Ketika kami mengarahkan senter pada anak-anak itu, mereka malah melihat kami dengan matanya yang hitam, muka yang rusak, serta mulut yang bercucuran darah dari pembalut bekas milik Hani. Melihat itu, Hani dan Chika berteriak histeris dan langsung lari meninggalkanku. Aku yang masih diam terpaku, tidak lama menyusul Hani dan Chika untuk kabur dari tempat itu. Kami pun terus berlari hingga akhirnya sampai kembali di pos 2 dan bertemu dengan Ruli, Andri, dan Rahmat. Mereka pun sempat curiga karena melihat wajah Hani dan Chika sudah pucat karena kejadian tadi. Rahmat pun sempat bertanya kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Hani dan Chika, karena Hani dan Chika tidak mau bicara tentang apa yang mereka alami. Aku pun sebenarnya ingin menceritakan kejadian itu kepada mereka, tapi karena khawatir membuat panik dan suasana menjadi lebih tidak kondusif, jadi aku jawab saja. Gak apa-apa bro, tadi cuma ada binatang doang kok, jadi kaget. Lalu kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tempat yang sudah disiapkan oleh mereka. Aku kira setelah sholat maghrib kami akan beristirahat di pos 2, tapi ternyata tidak. Rahmat, Ruli, dan Andri malah ingin melanjutkan ke pos 3. Aku yang kebetulan tidak mengerti apa-apa ya hanya ikut saja instruksi dari mereka. Aku pikir juga dengan meninggalkan pos 2, makhluk-makhluk yang tadi aku lihat juga akan menghilang. Lalu jalanlah kami menuju ke pos 3 dengan estimasi waktu 1 jam menurut Rahmat. Dan tidak disangka, meninggalkan pos 2 malah membuat perasaanku menjadi semakin tidak enak serta suasananya semakin mencekam. Di perjalanan, aku melihat ada orang yang berlarian dari pohon ke pohon yang berada di sekitar jalur yang aku dan teman-temanku lewati, seakan-akan mereka sedang mengawasi kami. Di tengah perjalanan kami melewati satu pohon besar. Ketika melewati pohon tersebut, aku mendengar ada suara kakek-kakek bersuara berat berbicara menggunakan bahasa Sunda, yang artinya, "Mau apa di sini? Kalian mengganggu saja."
Suara siapa itu? Padahal rombongan kami tidak ada yang punya suara seperti itu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja aku halusinasi karena kecapean. Ketika aku yang sedang mencoba berpikir positif, tiba-tiba Andri menghampiriku dan bertanya, "Chris, dengar suara kakek-kakek gak?" Aku pun spontan mengiyakan bahwa aku juga mendengarnya. Kami berdua akhirnya menyimpan kejadian itu dan tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Setelah agak menjauh dari pohon besar itu, aku berpikir suara kakek-kakek tadi bakal menghilang. Tapi ternyata tidak. Selama perjalanan menuju pos 3, suara kakek-kakek itu tetap terdengar setiap kali aku melangkah. Tiba-tiba, Hani dan Cika berlari menghampiriku sambil memegang tanganku cukup erat. Mereka bertanya kembali mengenai suara kakek-kakek yang ternyata mereka baru mendengarnya. Tapi aku dan Andri mencoba menutupinya dengan memberitahu bahwa kami tidak mendengar suara tersebut. Yang aku takutkan kalau aku jujur, mereka berdua malah panik. Ruli dan Rahmat yang kebetulan berada di barisan depan pun melihat kami sedang berkumpul dengan kondisi Hani dan Cika ketakutan. Mereka pun akhirnya menghampiri kami dan bertanya ada apa. Tanpa pikir panjang, aku menjelaskan kepada Ruli dan Rahmat bahwa kami semua mendengar suara kakek-kakek yang menyuruh kami untuk pergi dari tempat ini, karena katanya kehadiran kami dirasa mengganggunya. Ruli pun meyakinkan kami bahwa suara seperti itu sudah biasa di gunung dan meminta kami untuk tidak menghiraukannya. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Tapi estimasi waktu tempuh yang menurut Rahmat 1 jam, kok aku merasa lama banget. Kami tidak sampai-sampai ke pos 3. Aku lalu bertanya kepada Rahmat, "Bro, kok ini gak sampai-sampai ya? Katanya cuma 1 jam. Kasian tuh, Hani sama Cika udah kecapean." Rahmat menjawab, bentar. Perasaan bukan ini deh jalurnya." Setelah berjalan beberapa langkah, Ruli melihat banyak sekali kuburan berjejer di sebelah kiri dan kanan jalan. Rahmat lalu bertanya kepada Ruli, "Rul, kok lewat sini ya? Perasaan kita waktu itu gak lewatin kuburan kayak gini deh." Ruli menjawab, "Iya Mat, aku juga baru kali ini lewatin kuburan kayak gini." Aku yang baru pertama kali mendaki gunung pun seketika panik dan bingung harus berbuat apa. Ditambah lagi Rahmat bilang, "Ayo balik lagi aja, gak akan bener ini mah." Padahal Rahmat dan Ruli yang mengetahui jalannya. Tapi kami memutuskan untuk terus lanjut jalan saja. Dan alhamdulillah kurang lebih 3 jam kemudian kami pun sampai di pos 3 dengan keadaan fisik dan batin kami yang sudah sangat capek atas kejadian-kejadian yang dialami selama perjalanan menuju ke pos 3. Di pos 3 itu kami segera mendirikan tenda dan langsung beristirahat. Sedangkan Ruli dan Rahmat masih mengobrol sembari menikmati kopi di luar tenda. Saat sedang tertidur, aku bermimpi. Ketika mengalami mimpi, keadaanku setengah sadar. Dalam mimpi, aku sedang berada di suatu pesta hajatan mewah dengan adat Sunda. Tetapi tempat hajatan itu seperti ada di Gunung Ciremai, tepatnya di lokasi kami mendirikan tenda ini. Aku pun bertanya, "Kok aku ada di sini ya? Padahal aku sedang mendaki Gunung Ciremai bersama teman-temanku." Rasa penasaranku yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pesta itu. Tapi saat aku masuk, orang-orang yang ada di pesta itu melihatku dan merasa aneh. Awalnya aku merasa mungkin karena aku memakai baju biasa, sedangkan tamu di pesta itu memakai baju-baju adat Sunda. Aku melihat di depanku ada sebuah gapura dengan hiasan melingkarinya. Aku lalu memasuki gapura itu dan melihat di sana ada pengantin yang sedang duduk di pelaminan. Dari kejauhan, sepertinya aku mengenali pengantin wanita itu karena mukanya tidak asing bagiku.
Lalu kulihat dengan seksama pengantin wanita itu, dan ternyata itu adalah Hani. Ya, Hani temanku yang sedang haid itu. Aku pun mendekatinya, tetapi yang kulihat wajah Hani pucat seperti orang yang bersedih. Ketika aku mendekat, ternyata Hani melihatku dengan tatapan yang tajam, ditambah orang sekelilingku melihatku yang membuat aku takut. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku, dan ternyata matahari sudah menampakkan sinarnya, yang berarti pagi sudah datang. Aku merasa kebingungan dengan mimpiku itu. Dibilang hanya mimpi, tapi seperti asli. Tapi ketika dibilang asli, kenyataannya aku bangun tidur. Ketika semua sudah bangun dari tidurnya, sambil memasak sarapan pagi, aku lalu bilang kepada mereka bahwa aku ingin bercerita. Tetapi aku malah diledek oleh Ruli. "Cerita apaan sih? Mau curhat ya tentang kisah cintamu apa gimana nih?" Aku pun menanggapinya dengan serius. "Enggak bro, kali ini gua mau cerita serius." Melihat aku yang seserius itu, mereka pun akhirnya mau mendengarkan aku bercerita. Aku bercerita tentang mimpi yang aku alami semalam, tentang aku yang datang ke sebuah pesta hajatan mewah beradat Sunda, dan Hani yang menjadi pengantin wanitanya. Mendengar ceritaku itu, Hani langsung menatapku dengan sinis dan seram, seolah dia tidak suka kalau aku menceritakan hal tersebut. Rahmat dan Ruli yang mengetahui mitos-mitos di Gunung Ciremai, yang tadinya mereka bercandain aku, tiba-tiba mereka menjadi serius. Bahkan Rahmat memutuskan untuk pulang saja dan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Padahal tadinya dialah orang yang paling semangat untuk mendaki Gunung Ciremai. Sempat kami berdebat di situ, karena aku yang egois dan karena ini adalah kali pertama aku mendaki gunung dan aku ingin sampai ke puncak. Sedangkan Rahmat tidak ingin melanjutkan pendakian ini karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dibuatlah keputusan untuk membagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Rahmat, Hani dan Cika memutuskan untuk turun, sedangkan aku, Ruli dan Andri tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah selesai sarapan, kami pun berpisah di pos 3. Aku, Ruli dan Andri samit menuju puncak Ciremai. Dan singkat ceritanya saja, sesampainya di puncak Ciremai, aku merasa bahagia karena aku bisa menginjakkan kakiku di puncak Gunung Ciremai. Tapi tiba-tiba Ruli mengajak kami untuk turun kembali, padahal kami baru sebentar berada di puncak. Kami pun mengiyakan ajakan Ruli itu dan turun kira-kira pukul 1 siang. Pada saat perjalanan pulang, aku merasa perasaanku kembali tidak enak. Akhirnya, kami bertiga memutuskan untuk cepat turun ke bawah tanpa ada istirahat sama sekali. Sesampainya di pos 3, kami langsung membereskan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam tas dan langsung turun. Perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2, aku mendengar kembali suara kakek-kakek yang sama seperti pada saat berangkat. Beliau kembali mengatakan, "Cepat pulang kalian. Sekarang kalian sudah mengganggu saya. Buru pulang daripada kalian celaka." Spontan, aku menanyakan kepada Ruli dan Andri, dan ternyata mereka pun mendengarnya. Kami semua merasa ketakutan. Bahkan ketika turun, kami sedikit berlari. Suara itu pun terus menghantui selama perjalanan turun kami. Ditambah, ada beberapa orang berbaju hitam yang berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya dengan cepat, seperti sedang mengawasi kami dan mengikuti perjalanan kami. Tatapannya yang tajam itu membuat kami semua semakin takut. Dan alhamdulillah, kami pun sampai di base camp dan bertemu dengan Rahmat, Hani dan Cika. Kami lalu memutuskan untuk langsung pulang ke Bandung karena kejadian-kejadian yang kami alami tadi. Singkat cerita, sampailah kami di Bandung dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata teror itu tidak berhenti sampai di situ saja. Sesaat setelah pulang dari Gunung Ciremai, aku mendapat kabar dari Ruli bahwa Hani sakit. Hani pun dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Tapi dokter mengatakan
bahwa Hani tidak sakit apa-apa dan dia hanya kecapean saja. Tak lama sepulangnya dari dokter, Hani tidak bisa bergerak sama sekali. Kami pun memutuskan untuk menjenguk ke rumahnya. Ketika sedang berbicara dengan orang tuanya, mereka mengatakan bahwa selama pulang dari Gunung Ciremai, Hani tidak mengalami haid selama berbulan-bulan. Bahkan, badan Hani sampai kurus karena dia tidak mau makan. Orang tuanya pun berencana membawa Hani ke Tasikmalaya untuk berobat di salah satu kiai yang sudah biasa menangani penyakit-penyakit non-medis. Dan singkat cerita, dibawalah Hani ke tempat kiai tersebut. Hani lalu diminta untuk tinggal di sana dan dirawat kurang lebih selama 1 minggu. Alhamdulillah, aku mendengar kabar bahwa Hani sudah sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kejadian tersebut sempat membuat aku trauma untuk mendaki gunung lagi. Selama 3 tahun, aku tidak melakukan pendakian lagi, walaupun banyak ajakan-ajakan dari teman-temanku. Oke, sekian cerita pengalaman hororku saat melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kris untuk ceritanya. Cerita ini sebelumnya diceritakan langsung oleh Kang Kris di segmen STMJ. Kalian bisa cek videonya dan linknya saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini dan terima kasih juga untuk support kalian. Silakan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan juga Segurat Misteri bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.